Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ototama. Kali ini kami akan mereview sepeda motor metik pertama dari Honda, yaitu Vario 110cc karburator tahun 2012. Motor ini pertama produksi tahun 2006 dan terakhir di tahun 2014. Saingan berat dari motor ini zaman dulu yaitu dari Yamaha Mio. Namun spesifikasinya dan fiturnya masih unggul ini Vario, makanya harganya juga lebih mahal. Kemudian desain dari Vario ini lebih gambot daripada saingannya Mio pada waktu itu, dan pada waktu itu juga selera masyarakat lebih menyukai matic yang ramping. Kemudian kita bahas dulu fitur-fiturnya. Yang pertama ada kunci pengaman rem. Ini maksudnya untuk biar motor tidak mundur saat tanjakan. Kemudian yang kedua yaitu kunci pengaman pada kontak. Honda adalah pelopor dari fitur ini, karena zaman dulu motor-motor nggak ada model kayak gini. Honda yang mempelopori. Kemudian model lampunya double headlamp seperti ini ditaruh di bodi, karena motor zaman dulu itu model lampunya di atas. Setelah ada zaman matic pertama Vario ini lampunya ada dua di bodi. Ini belum LED ya teman-teman, ini lampunya masih bolam biasa. Tapi lampu bolam seperti ini malah bisa menembus kabut ya, tidak seperti LED. Ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian motor ini juga menggunakan pendingin cairan. Motor Vario ini adalah matic pertama yang menggunakan rasio kompresi tinggi. Tingginya rasio kompresi jelas menguntungkan pada sisi power, namun menjadikan suhu mesin menjadi lebih panas. Makanya dengan adanya radiator ini, makanya pendingin mesin di motor ini jadi lebih optimal. Kemudian ada fitur ini ya teman-teman, standar samping. Jadi kalau di standar itu mesin tidak bisa nyala. Ini juga mengurangi angka kecelakaan ya teman-teman. Zaman dulu belum ada model fitur seperti ini. Honda yang pertama pakai sistem seperti ini teman-teman. Dan sekarang hampir semua motor matic Honda pakai standar otomatis seperti ini. Kemudian ukuran ban Vario ini besar ya teman-teman daripada kompetitornya. Ini ring 14, ukuran ban depan 80/90. Untuk yang ban belakang ini ring 14 juga, sama ukurannya 90/90. Kemudian untuk velg, Honda Vario ini velgnya lebih kokoh ya teman-teman daripada kompetitornya, jadi tidak gampang penyok, lebih kuat ini. Terus getarannya juga lebih minim.
Kemudian kelebihan dari Vario ini adalah suspensinya juga nyaman, kemudian BBM-nya juga tergolong irit pada saat itu. Saat itu diklaim 1 liternya itu bisa 40 km per 1 liter bensin. Untuk Matic karbu pada saat itu tergolong irit daripada kompetitornya, teman-teman. Kemudian motor ini bagasinya kecil ya, teman-teman. Bagasinya kecil karena filter udaranya ini ada di atas mesin. Kalau lihat Matic zaman sekarang itu bagasinya gede-gede, tapi karena ini filter udaranya di atas mesin jadi bagasinya sempit. Motor ini juga masih karbu ya, teman-teman, jadi terlihat seperti sudah ketinggalan karena zaman sekarang itu motor itu sudah injeksi semua, ini masih karbu. Kemudian ini juga desainnya pada zaman itu, desain seperti ini termasuk desain yang gambot, teman-teman, jadi kurang disukai pasar pada saat itu karena selera masyarakat pada saat itu lebih suka dengan Matic yang ramping. Namun sekarang malah Matic besar 150 cc malah laris di pasaran. Kemudian kelemahan selanjutnya dari motor ini yaitu ketika di starter suaranya itu merasa kencang sekali, teman-teman. Tidak halus seperti Matic zaman sekarang. Kita lihat ya suaranya ketika di starter. Suaranya itu kenceng sekali, belum AGC, teman-teman. Kalau Matic Honda zaman sekarang kan sudah ada sistem AGC, jadi suaranya enggak seperti tadi. Kemudian juga banyak orang yang bilang kalau jok motor ini itu keras, teman-teman, kurang empuk, padahal suspensinya sudah nyaman. Sayang sekali. Terus kekurangan selanjutnya yaitu di sini belum ada rak, belum ada tempat penyimpanan barang. Dari dealernya belum ada, jadi harus beli sendiri. Kalau beli ya ada sih, tapi zaman dulu belum ada, ini masih kosong. Jadi ya hanya mengandalkan ini kalau mau bawa barang. Untuk mesin motor ini tipe mesinnya 4 langkah SOHC berpendingin cairan 110 cc silinder tunggal. Kemudian power maksimumnya 8,99 PS di 8000 rpm. Kemudian untuk sistem pengabutannya masih karburator. Kemudian dimensi dari motor ini panjangnya itu 189,7 cm, lebarnya 68 cm dan tingginya 108,3 cm. Berat kendaraan ini 99,3 kg. Kemudian untuk kapasitas tangki bensinnya itu 3,6 liter. Kemudian untuk suspensi depan, ini suspensi depannya menggunakan teleskopik. Kemudian untuk suspensi belakangnya ini menggunakan swing arm dengan suspensi tunggal. Untuk rem depannya sudah cakram hidrolis 190 mm, masih tromol ya, teman-teman. Kemudian motor ini kan diproduksi dari tahun 2006 sampai 2014. Setelah itu
motor ini sudah tidak diproduksi lagi, terus diteruskan dengan Vario 110 tapi yang sudah injeksi. Tapi yang Vario 110 injeksi itu tidak menggunakan radiator. Vario 110 injeksi itu berpendingin udara, tidak berpendingin cairan radiator seperti Vario 110 karbo ini. Jadi yang Vario 110 injeksi itu malah speknya diturunkan ya teman-teman, karena mesinnya itu menggunakan basis mesin Beat, mesinnya sama dengan Beat, dengan Scoopy itu sama mesinnya, berpendingin udara. Kalau ini kan berpendingin cairan radiator, sama kayak Vario 125, Vario 150 WSP itu berpendingin cairan. Tapi yang Vario 110 injeksi itu malah berpendingin udara. Untuk naikkan motor ini masih nyaman ya teman-teman, masih enak dikendarai meskipun tahun 2012, berarti sudah 9 tahun, tapi masih enak dikendarai teman-teman, tidak kalah sama Vario 110 injeksi, tidak kalah, bahkan bisa dibilang lebih enak ini teman-teman. Cuma yaitu bensin jelas ini lebih boros karena ini karbu. Buat kalian yang cari motor dengan harga, dengan budget sekitar 7 jutaan, ini bisa jadi pilihan teman-teman. Vario karburator 110 cc matic, motornya ringan, gak berat-berat banget, kendarai enak, suspensinya nyaman, dari Honda. Jadi kalau dijual lagi juga harganya enggak turun-turun banget. Untuk speedometernya teman-teman, di sini ada indikator bensin, masih seperti ini, masih model jarum ya teman-teman, karena masih zaman dulu, belum seperti sekarang. Tapi ini kalau rusak malah biayanya malah ringan. Terus ada ini apa nih, lampu sein, ini ada kecepatan, kemudian ini ada jarak apa namanya, ini ada kilometer. Jadi motor ini tahun 2012 sudah menempuh 88.000 kilometer. Ini ada indikator lampu jarak jauh, jarak dekat, ini indikator oli. Gitu saja teman-teman review dari kami, review Honda Vario 110 karburator. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.